27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding. Ketika saya berusia 27 tahun, saya meninggalkan pekerjaan saya yang sangat penuh tuntutan di bidang konsultan manajemen untuk sebuah pekerjaan yang bahkan lebih menuntut mengajar. Teaching. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. Saya mengajar matematika untuk kelas 7 di sekolah-sekolah negeri kota New York. Teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. Saya guru lainnya. Saya membuat beberapa kuis dan ujian. Saya memberi tugas kerja rumah, dan ketika tugas-tugas tersebut dikumpulkan, saya memberi nilai. Struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Hal yang mengagetkan saya adalah IQ bukanlah satu-satunya perbedaan di antara siswa-siswa terbaik dan terburuk saya. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Beberapa dari mereka yang mendapatkan nilai terbaik tidak memiliki IQ yang luar biasa. Smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are... Beberapa dari anak-anak yang paling cerdas tidak begitu berhasil. Dan ini membuat saya berpikir beberapa hal yang perlu kalian pelajari di matematika untuk SMP kelas 1 tentu saja sangat sulit, seperti perbandingan, desimal, dan luas jajar genjang. Parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. Konsep ini bukannya tidak mungkin, dan saya sangat yakin bahwa setiap murid saya dapat mempelajari materi tersebut jika mereka bekerja cukup keras dan lama. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of student. Setelah beberapa tahun mengajar, saya menyimpulkan bahwa yang kita perlukan dalam pendidikan understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing pemahaman yang lebih baik tentang murid dan pembelajaran dari sudut pandang motivasi dan dari sudut pandang psikologis. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? Dalam pendidikan, salah satu alat ukur terbaik yang kita ketahui adalah IQ, tetapi bagaimana bila keberhasilan di sekolah dan kehidupan tergantung lebih banyak lagi pada hal-hal selain dari kemampuan kalian untuk belajar dengan cepat dan mudah? So I left the classroom and I went to graduate school Jadi saya to become a meninggalkan kelas psychologist. dan saya pergi ke sekolah pascasarjana untuk menjadi seorang psikologi. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study my question was, who is successful Saya here mulai and mempelajari why? anak-anak dan orang dewasa dari semua jenis latar belakang yang menantang. Dan dalam setiap studi, pertanyaan saya adalah, siapa yang berhasil di sini dan mengapa? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. Saya dan tim penelitian saya pergi ke Akademi Militer West Point. Kami mencoba untuk memprediksi kadet mana yang akan tetap ditinggali pelatihan militer dan siapa yang akan keluar. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. Kami pergi ke lomba mengaji nasional dan mencoba memprediksi anak-anak mana yang akan maju terjauh dari kompetisi. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. Kami mempelajari guru-guru baru yang bekerja di lingkungan yang benar-benar sulit dan bertanya guru-guru mana yang masih akan tetap mengajar pada akhir tahun ajaran sekolah. Who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? Dan siapa di antara mereka yang paling efektif
dalam meningkatkan hasil pembelajaran bagi siswa mereka. We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most Kami money. bermitra dengan perusahaan-perusahaan swasta dan bertanya siapakah di antara staf penjualan yang akan tetap bekerja dan siapa yang akan menghasilkan uang paling banyak. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of Dalam success. semua konteks yang sangat berbeda itu, sebuah karakteristik muncul sebagai prediksi keberhasilan yang signifikan dan penting. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Dan hal itu bukanlah kecerdasan sosial, itu bukanlah penampilan yang menarik, kesehatan fisik, dan juga bukan IQ. Hal itu adalah tekad. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future. Tekad adalah semangat dan Day in, ketekunan day- untuk tujuan jangka panjang. Tekad berarti memiliki stamina, tekad melekat pada masa depan kalian setiap hari. Day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years. And working really hard to make that future Bukan hanya happen. selama seminggu, bukan pula 1 bulan, tapi untuk bertahun-tahun dan bekerja benar-benar keras untuk membuat masa depan ini menjadi kenyataan. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago Tekad public adalah schools. menjalani hidup seperti sebuah pertandingan lari maraton, bukan lomba lari jarak dekat. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai mempelajari tentang tekad di sekolah-sekolah negeri di Chicago. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Saya minta pada ribuan siswa SMP untuk mengisi kuesioner tentang tekad, kemudian menunggu 1 tahun lebih untuk melihat siapa yang akan lulus. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure. Things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. Ternyata anak-anak yang lebih bertekad akan jauh lebih baik mungkin untuk lulus. Bahkan ketika saya mencocokkan mereka dengan setiap karakteristik yang saya bisa ukur, hal-hal seperti pendapat keluarga, nilai ujian, pencapaian standar, bahkan seberapa rasa aman anak-anak ketika mereka berada di sekolah. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for Jadi dropping out. tidak hanya di West Point atau National Spelling Bee. Tekad itu penting. Hal ini juga berlaku di sekolah, terutama pada anak-anak yang berisiko putus sekolah. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science Bagi knows saya, about hal yang building paling it. mengejutkan tentang tekad adalah betapa sedikit yang kita ketahui, betapa sedikit yang ilmu pengetahuan ketahui tentang membangun tekad. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do Setiap to hari teach orang kids a tua dan guru solid work bertanya ethic? pada saya, bagaimana saya membangun tekad pada anak-anak? Apa yang harus saya lakukan untuk mengajar anak-anak etos kerja yang kuat? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I Saya don't know. membangun tekad pada bagaimana cara menjaga mereka juga tetap termotivasi dalam jangka panjang. Jawaban mereka jujur, saya tidak tahu. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow Apa yang saya through on their ketahui commitments. adalah bahwa bakat tidak membuat kalian memiliki tekad. Data kami menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ada banyak individu-individu berbakat yang tidak mengikuti komitmen mereka. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures Pada of talent. kenyataannya, dalam data kami tekad biasanya tidak berhubungan atau bahkan berbanding terbalik dengan besarnya bakat. So far, the best idea I've heard about building grit in kids
is something called growth Sejauh ini, ide mindset. terbaik yang pernah saya dengar tentang membangun tekad pada anak-anak adalah salah sesuatu yang disebut pola pikir yang berkembang. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with Ini your adalah effort. sebuah ide yang dikembangkan di Universitas Stanford oleh Carol Dweck, dan itu adalah kepercayaan bahwa kemampuan untuk belajar dapat berubah, bahwa hal itu dapat berubah dengan usaha kalian. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure Dr. is a Dweck permanent telah condition. menunjukkan bahwa ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak dan bagaimana otak berubah dan berkembang dalam menanggapi tantangan, mereka cenderung lebih tekun saat mereka gagal, karena mereka tidak percaya bahwa kegagalan adalah kondisi permanen. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our Jadi pola strongest pikir yang intuitions, berkembang and adalah we ide yang bagus untuk membangun tekad. Tapi kita perlu lebih banyak, dan di sini saya akan mengakhiri ucapan saya karena di sanalah tempat kita berada. Itu adalah pekerjaan yang ada di depan kita. and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Kita perlu mengambil diri terbaik kita, intuisi kita yang terkuat, dan kita perlu untuk menguji mereka. Kita perlu untuk mengukur apakah kita berhasil, dan kita harus bersedia untuk gagal. Untuk menjadi salah satu memulai dari awal lagi dengan apa yang sudah kita pelajari. Dengan kata lain, kita perlu pasti.